Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya selalu berbeda dari makhluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama agar supaya hamba tersebut ketika berdoa kepada Allah memanggil Allah dengan nama-namanya. Dan seorang hamba jika tahu tentang sifat-sifat Allah, maka hamba tadi bisa merasa tenang dengan sifatnya. Ya. Kalau berdoa memanggil Allah pakai nama-nama Allah. Dan kalau tahu sifat-sifatnya, seorang hamba bisa bersikap tenang kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengerti tentang sifat-sifatnya. Sehingga hamba tersebut tidak khawatir, namun juga dia tidak kebablasan. Dia merasa tenang di dalam kalbunya karena tahu sifat-sifat Allah yang mulia. Di antara para ulama yang lain mengatakan ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan namanya. Tidak mengatakan panggil Allah dengan sifatnya. Kalau sifat itu untuk muqaddimah, ya, sebagai permulaan supaya seseorang itu berhati-hati atau merasa tenang. Kalau dia minta rezeki kepada Allah, dia harus panggil dengan namanya Allah. Apa namanya Allah yang Maha memberi rezeki? Ar-Razzaq. Jangan dia minta rezeki kepada Allah, tapi dia manggil Allah dengan nama selain daripada itu. Ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun, berikanlah saya rezeki. Enggak nyambung.
Tapi dia mengatakan, Ya Razzaq urzuqni, Ya Ghaffar ighfirli. Ya, wahai yang maha memberi rizki, berikan saya rizki. Wahai Zat yang maha mengampuni, ampunilah dosa saya. Itu benar. Ya. Jangan dia panggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang berbeda dengan namanya. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, ya, namun ternyata dia keliru. Nah, di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita ketahui adalah Al-Hakim. Kita tahu nama ini supaya kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi. Dan barang siapa yang lebih kenal kepada Allah lebih dekat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mengenalinya lagi. Artinya Allah lebih mengenalinya lagi, yaitu seorang hamba nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah ketika hamba tersebut sedang dalam masa-masa kebutuhannya yang mendesak. Alasannya apa? Kata Rasulullah SAW, sebab dia kenal dengan Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, pelajari tentang Allah di saat kalian segang, waktunya lapang, nyaman, gak ada kendala. Kenali Allah lebih dekat, supaya nanti ketika kalian ketemu saat-saat susah, saat-saat sulit, Allah subhanahu wa ta'ala mengenali kalian, yakni Allah akan memberikan pertolongannya yang cepat. Nah, di antara nama Allah tersebut adalah Al-Hakim. Al-Hakim merupakan nama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dia disebut di dalam Al-Quran setidaknya ada 91 kali nama Al-Hakim di dalam Al-Quran. Berarti ini bukan perkara yang sepele, ya. Nama ini mengandung banyak makna, banyak rahasia, dan tujuan agar manusia bisa mengambil pelajaran dari nama Allah Al-Hakim ini. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah setidaknya ada 99 nama. Tapi itu bukan batasan untuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan suatu doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan memanggil nama-namamu yang engkau sebutkan. Sammaita bihi nafsak, engkau menyebutkannya sendiri tentang namamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menyebutkannya di dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau nama itu engkau beritahu kepada salah seorang dari hambamu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun nama-nama yang masih engkau simpan, tidak diberitahu. Di mana disimpannya? Fi ilmil ghaibi 'indak, di dalam ilmu gaib, ya, yang masih ada di sisimu. Kenapa disimpan? Sebab nama-nama itu Allah tidak berkenan untuk disebut, untuk diucapkan, kecuali hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh menyebutnya dan boleh mengucapkannya. Lantas kapan nama-nama itu akan disebut? Kapan nama-nama itu akan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti di yaumul mahsyar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersungkur sujud minta syafaat kepada Allah dan memanggil Allah dengan semua nama-namanya yang ada di dalam ilmu ghaib. Ya, oleh sebab itu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad sekarang angkat kepalamu. Bayangkan saat itu, ya saat itu manusia semua tegak, nggak ada yang jongkok. Tegak berdiri ya, selama 50.000 tahun. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa sampai tersungkur sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebanyak 91 kali. Allah gandengkan dengan nama-nama yang lain. Ya, terkadang digandengkan oleh Allah dengan nama Aziz, Al-Aziz. Terkadang digandeng oleh Allah dengan nama Al-Alim. Terkadang digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Khabir. Dan masih banyak yang lainnya dari nama-nama Allah yang baik. Kemudian pertanyaannya adalah Al-Hakim itu artinya apa? Al-Hakim memiliki dua arti. Yang pertama, artinya adalah yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya Al-Hakim. Bahasanya kita bijaksana. Ya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin menempatkan sesuatu keliru. Itu gak bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau meletakkan sesuatu, maka sangat bijaksana. Artinya apa? Kalau Allah meletakkan rezeki, itu pasti pas. Gak bisa kita katakan saya yang kerja keras kok dia yang dapat rezeki. Seolah menganggap bahwasanya Allah tidak tepat di dalam membagi rezeki. Saya yang berusaha mati-matian belajar, kok dia malah yang pinter. Ya. Tidak. Allah ketika meletakkan sesuatu itu tepat. Baik urusan rezeki, urusan ilmu, ataupun urusan pahala, atau urusan hidayah, segala sesuatu yang sudah Allah letakkan, Allah atur itu semua selalu tepat dan enggak mungkin keliru. Itulah nama Allah Al-Hakim, yakni bijaksana, punya sifat hikmah. Ya. Al-Hakim itu diambil dari kata hakama yang artinya hikmah. Bijaksana sekali Allah Subhanahu wa taala. Orang lihat ini jelek, tapi bagi Allah itu baik. Nanti akan ada contoh-contohnya. Dan juga di antara makna Al-Hakim yang kedua adalah dari kata Al-Hakam. Allah yang telah menentukan hukumnya. Allah lah yang telah menentukan hukumnya. Sehingga hukum ini bercabang lagi menjadi dua. Namanya hukum kauni yang pertama dan hukum syar'i yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah sang hukum, atau kita kenal dengan hakim yang telah memutuskan. Allah bijaksana, ya, dan Allah juga yang memberikan keputusan itu. Keputusan terhadap apa? Keputusan terhadap kaun. Keputusan terhadap alam semesta ini telah diputuskan oleh Allah adanya siang dan malam. Telah diputuskan oleh Allah
akan adanya sakit dan sembuh. Telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dari suatu benda dan jarak dari suatu benda, dan gak mungkin bisa bergeser, gak mungkin hitungannya keliru. Dikatakan al-hukmul kauni, semuanya sudah diputuskan oleh Allah dalam urusan tatanan surya ini, gak mungkin keliru. Saking tepatnya, gak pernah melesetnya, sampai-sampai ahli fisika, ahli astronom semuanya bisa menghitung. Semuanya bisa menghitung, karena gak mungkin acak, gak mungkin berubah-ubah. Keputusannya Allah itu sudah tepat, baku, sehingga bisa dipelajari oleh manusia. Dari sana mereka bisa mengukur kapan akan terjadinya gerhana, kapan akan terjadinya pergerakan angin, kapan prediksi hujan akan terjadi, kapan ini dan itu. Semuanya bisa terhitung. Sehingga mereka bisa menghitung kecepatan angin, mereka bisa menghitung kecepatan cahaya, mereka bisa menghitung kecepatan suara, di mana itu nanti semua akan mereka kombinasikan menjadi suatu rumus tertentu, dan mereka bisa menciptakan suatu benda. Ada namanya pesawat, kan dihitung itu dari anginnya, dihitung itu dari kecepatannya, dan semuanya itu mereka hitung dan tepat. Kenapa? Mereka merasa diuntungkan karena sistem ini stabil, nggak bergeser. Dan mereka juga bisa mengetahui berapa kekuatan panasnya cahaya matahari. Sebab apa? Stabil jaraknya antara matahari dengan bumi. Sebab kalau matahari bergeser sedikit saja lebih dekat kepada bumi, terbakar semuanya. Maka jaraknya akan selalu stabil. Dan perputarannya pun antara matahari dengan rembulan, perputarannya 24 jam dalam setiap harinya. Gak ada yang pernah bergeser walau sesaat, walau sedetik. Ini semua saking rapihnya, ketentuan ini telah diputuskan oleh Allah dalam mengatur hukum kauni. Sampai sini bisa dimengerti hadirin sekalian, sangat tepat, sangat detil, dan tidak pernah meleset. Di dalam hukumnya, di dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar." Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah bimiqdar, sudah ada takaran dan ukurannya. Ini sebuah bantahan terhadap orang yang mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Alam semesta ini tercipta begitu saja. Maka sejatinya di dalam kalbu mereka ada unsur yang ditutupi. Mereka bohong dan membohongi dirinya sendiri. Gak mungkin kalau terjadi begitu saja. Pasti ada yang mengatur kenapa kok bisa tepat. Pasti ada yang mengurusi kok gak bisa meleset. Pasti ada yang menjaga sehingga gak butuh yang namanya diservis atau diganti. Itu pasti ada pelakunya, ya. Namun mereka malu-malu untuk mengatakan itu, sehingga mereka mengatakan enggak, ini alamiah begitu saja terjadi. Alamiah, selalu mengatakan alamiah. Enggak mungkin, karena sesuatu yang terjadi itu sudah terukur dan terhitung. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu ketika kami ciptakan sudah melalui proses hitungan dan ukuran. Sehingga dari situ kita bisa paham, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia adalah hakam, ya, yang telah memutuskan tatanan kehidupan dunia kita dan seluruh alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga hakam, telah memutuskan di dalam urusan apa? Di dalam urusan syariat. Ya, dalam urusan syariat. Kalau tadi dalam urusan tatanan dunia dan alam semesta, Dialah Allah yang memutuskan, dan dalam urusan syariat pun Allah pula yang menentukan. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun
kemudian dia mengambil hukum dengan selain hukum Allah. Tidak boleh bagi seorang dia menyangka bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik dibandingkan dari hukum Allah. Atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah sebetulnya sama baiknya, sama sempurnanya dengan hukum Allah. Yang memiliki keyakinan seperti ini, maka dia telah murtad. Dia telah keluar dari agama Islam. Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah. Bukankah ketika berhukum itu semuanya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka ingin berhukum dengan tata cara hukum jahiliyah sehingga penuh dengan ketidakadilan? Semuanya selalu ada unsur kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul adh-dhalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia bisa menjadi kafir, atau bisa menjadi fasik, atau bisa menjadi zalim. Tergantung bagaimana sikapnya di dalam berhukum. Maka kita kembali, berarti secara garis besar, ketika Allah mengatakan Allah adalah Al-Hakim, maka langsung yang di benak kita, Allah itu hakam, telah memutuskan segala urusannya. Dan kalau sudah diputuskan, waktunya akan tepat datangnya, gak bakal meleset. Dan takarannya pun sudah terukur. Saat kita menerima rezeki, bakal segitu. Saat kita menerima ujian dan cobaan, cuma segitu, gak bakal lebih. Dan gak mungkin kita tidak bisa memikulnya, karena sudah datang waktunya tepat, terukur bebannya sehingga masih tetap bisa dipikul. Dan dia hikmah, bijaksana sekali ketika telah menentukan hal itu. Akan ada rahasia-rahasia yang akan terjadi di balik kejadian tersebut. Sampai sini bisa dimengerti hadirin sekalian? Ini kalau orang tadi menggabungkan seluruh makna-makna di dalam kata Al-Hakim yang barusan kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan dirinya bahwa Allah melakukan berbagai macam hal. Namun perkara-perkara yang dilihat oleh manusia tidak sama dengan perkara-perkara yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ketika melakukan sesuatu dengan bijaksana dan terukur, dan itu telah menjadi ketetapannya, ya, secara kaun, secara takdir alami, maka Allah mengatakan, saya melakukan ini, saya memberikan ini, saya memutuskan ini karena ada tujuan. Sedangkan kalian manusia, hamba Allah, selalu melihatnya apa yang menimpa kalian, tidak menunggu apa hasil di balik ini, tidak berharap dari sesuatu yang akan didapatkan setelah dia menerima ini. Contoh, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, telah diwajibkan kepada kalian berperang. Ya, namanya perang itu potensi melukai diri sendiri lebih besar, ya, dibandingkan berkendara.
Kalau berkendara, iya, dia punya potensi akan mencelakakan dirinya, tapi tidak sebesar ketika perang. Dia sedang memasukkan dirinya ke dalam al-halak, kebinasaan. Bisa tersayat, bisa tertusuk, bisa anggota tubuhnya hilang lepas dari dia, atau paling parahnya adalah dia akan kehilangan nyawa. Oleh sebab itu Allah mengatakan diwajibkan kepada kalian perang, ya, melibatkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa huwa kurhun lakum, dan kalian tidak suka itu. Kalian tidak suka karena dampak efeknya sangat besar. Tapi Allah lanjutkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Padahal ketika kalian tidak suka dengan sesuatu yang telah aku tentukan, kata Allah, kalian tidak suka dengan sesuatu yang sudah aku putuskan, takdir yang sudah aku tetapkan, khairun lakum, padahal itu lebih baik untuk kalian. Lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa saja ketika kalian justru sedang cintanya dengan sesuatu, kalian lagi sayang dengan sesuatu, wa huwa syarrun lakum, padahal aku siapkan di dalam perkara itu kejelekan untuk kalian. Sebab apa? Manusia hanya senang dan sedih, suka dan marah hanya ketika dia mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Dia ngelihatnya cuma sebatas itu, ya. Dia ngelihatnya cuma sebatas itu, enggak ngelihat apa sih hikmah di balik hal itu. Apa tujuannya dia ditimpa dengan hal itu? Enggak. Oleh sebab itu Allah katakan, ditutup ayatnya dengan mengatakan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sudah lebih dulu tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ya, Allah sudah lebih dulu tahu dan kalian tidak tahu. Apa makna ya'lam di sini? Kata para ulama, Allah sudah tahu kejadian yang lalu dan kejadian yang sekarang dan kejadian yang akan datang, dan kejadian apabila terjadi akan seperti apa, dan kejadian tersebut jika tidak terjadi akan seperti apa. Maka Allah sudah mengetahui keseluruhannya, tinggal Allah menentukannya. Sedang manusia, mereka tidak sadar akan hal itu. Disebutkan oleh para ulama bahwa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan hingga yaumul qiyamah, di antaranya yang menyebutkan hal ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Semua orang bisa mengambil kisah pelajaran yang amat banyak. Sekali lagi kata Imam Ibnul Qayyim, semua orang bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari kisahnya Nabi Yusuf. Dan bagaimana seseorang bisa melihat sikap hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bijaksananya Allah dan ketetapannya serta keputusannya, dan itu semua berjalan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas manusia pun bisa mengambil pelajaran darinya. Ketika ada suatu perkumpulan, suatu persaudaraan di mana salah satunya memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya, ya, salah satu dari anak-anaknya Nabi Yakub itu punya kelebihan dibandingkan anak-anak yang lainnya, maka Allah tidak menghendaki untuk Nabi Yakub bersikap tidak adil, ya, bersikap tidak adil. Untuk mencegah hal ini, lantas mereka pun anak-anaknya bermufakat ingin membunuh Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga ayahnya tetap adil kepada mereka. Itu harapannya mereka.
Dan ternyata ini adalah langkah perjalanan, cerita dalam hidupnya Nabi Yusuf untuk menjadi seorang raja di Mesir. Sebab kalau tidak dibuang, ya Yusuf nggak akan pernah menjadi raja di Mesir. Sampai sini bisa difahami ya. Dia akan tetap tinggal di kampung itu. Siapa yang mengambil Yusuf kecil ketika itu? Raja Mesir. Ya, diambil dan dibawa ke istananya. Yang kemudian nanti proses berjalan kisah hidupnya. Demikian pula ketika Nabi Yusuf alaihi salam, beliau hidup dan tidak dipenjara, maka beliau tidak akan bisa berdakwah. Ya, tidak akan bisa berdakwah. Ilmunya tidak akan bisa tersampaikan. Selamanya Nabi Yusuf akan menjadi pelayan di dalam istana. Ya, akan jadi pelayan selamanya Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari Nabi Yusuf. Maka dia harus dipenjara dulu, agar supaya manusia tahu bahwasanya Yusuf itu sebetulnya punya ilmu yang sangat tinggi. Namun dia salah penempatan, diletakkannya jadi pelayan. Dan Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Wong dia adalah anak pungut. Ya. Kalau bahasa orang sekarang itu. Sehingga dia nggak bisa menampakkan keahlian, kehebatan dan seterusnya. Maka dia pun dimasukkan ke penjara, dia bisa mulai dakwah di sana dan dia pun paham tentang ilmu tafsir mimpi. Dan seterusnya dari kisah perjalanan tersebut. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapannya Ya'qub alaihi salam ketika Nabi Ya'qub dikasih tahu bahwa anak beliau yang kedua juga akhirnya tertahan, ditawan oleh Malik. Satu anak sudah hilang dari Nabi Ya'qub, yaitu Nabi Yusuf. Dan anak yang berikutnya, anak yang ke-12 adalah Benyamin. Ya, anak yang ke-12 adalah Benyamin. Itu pun ternyata tertahan. Dan itu membuat Nabi Ya'qub alaihi salam sedih yang luar biasa. Namun apa yang dikatakan Nabi Ya'qub? Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Kata Nabi Ya'qub alaihi salam, semoga Allah akan mendatangkan semua anak-anakku, ya, mengumpulkan kembali semua anak-anakku dalam keadaan akur, ya, akur, rukun, adem ayem. Semuanya akan kembali menjadi damai seperti semula. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui tentang seluruh ilmu, dan dia selalu bijaksana di dalam ketetapan-ketetapannya. Ya, ada rahasianya. 10 anaknya itu adalah anak-anak yang bandel, suka bohong kepada orang tuanya. Namun untuk dijadikan mereka tobat, mereka harus melewati fase namanya fase penyesalan. Nyesel. Ya, dulu ngebohongin abahnya, nyesel. Akhirnya mereka mufakat untuk membunuh adiknya sendiri, nyesel. Sekarang malah abahnya menjadi buta, nyesel. Terus ya, penyesalan demi penyesalan. Sehingga membuat anaknya yang tadinya nakal, bandel, susah, bisa berubah menjadi anak yang soleh dan bertaubat kepada Allah, lalu minta ampun kepada orang tuanya. Itu alkisahnya seperti itu. Semua berjalan dalam keadaan perkaranya nggak enak dulu. Anaknya bandel, susah diatur, nakal, ya. Saking nakal dan bandelnya, sesama anak malah saling pengen bunuh. Ya. Habis itu
setelah membunuh merasa nggak bersalah, ngebohongin orang tuanya, seolah-olah mereka selamat dari tipu kejahatan itu tadi. Dan orang tuanya paham, ya, mereka telah berbohong. Kenapa pahamnya? Sebab mereka membawa pakaiannya Nabi Yusuf alaihi salam dengan darah yang palsu. Kata para ulama, Nabi Yakub tahu itu darah palsu dikarenakan baju tadi tidak terkoyak. Ya, anak-anaknya mengatakan serigala memakannya. Ini kalau nggak percaya pakaiannya Nabi Yusuf. Pas diambil, ternyata pakaiannya utuh. Ya, kalau namanya dimakan oleh serigala, pakaian itu akan ikut terkoyak. Ya. Namun ternyata itu adalah pakaian yang dilumuri oleh darah kambing. Al-muhim, itulah perkataan Nabi Yakub alaihi salam, dan ternyata dari situ semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkannya bagaimana? Nabi Yakub, istrinya dan anak-anaknya semua dibawa ke Mesir. Ya, semuanya dibawa ke Mesir. Semuanya pindah ke Mesir, dan mereka pun diangkat derajatnya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, karena mereka tinggal di kampungnya itu tinggal dalam keadaan miskin dan susah. Maka dipindah ke Mesir, hidupnya pun menjadi berubah, makmur dan penuh dengan kebahagiaan. Semuanya adalah kisah perjalanan yang indah. Tapi harus percaya bahwasanya Allah itu alim hakim. Allah itu maha mengetahui dari semua perjalanan hidup hambanya, dan selalu bijaksana ketika telah memberikan keputusan. Maka ini pun yang harus kita imani ketika kita mendapati dari takdir-takdir Allah yang mungkin itu nggak enak. Tapi yakin, tunggu saja, habis ini insya Allah akan ada hikmahnya. Tunggu saja, pasti Allah sudah menyiapkan rahasia yang besar. Ya, tunggu. Kalau mau bicara tentang kisah-kisah yang semacam ini, begitu banyak di dalam Kutubul Qisas, ya, kisah-kisah yang disebutkan oleh para ahli hikmah, para alim ulama tentang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah punya tujuan yang lain, rencana yang berbeda. Dulu seorang ahli hikmah mengatakan ada orang tua yang punya anak. Ya, orang tua yang punya anak. Dan orang tua ini dia juga punya kendaraan kuda. Punya kendaraan kuda. Maka ternyata pas suatu hari kudanya ini pergi, lari, kabur dari kandangnya. Manusia datang kepada dia, mencoba menguatkan orang ini dan mengatakan, yang sabar ya, kamu kehilangan kuda, kehilangan motor lah kalau bahasanya kita ya, kuda. Maka orang ini mengatakan, "Na'am, saya pasrah aja kepada Allah ya. Saya pasrah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan sudah. Ya. Saya enggak usah dianggap sedih, enggak, saya enggak ada sedih-sedihnya. Saya yakin semua ketetapan Allah itu pasti baik untuk saya." Ternyata betul. Berselang sekian waktu ya, ternyata kuda itu masuknya ke hutan, dan begitu pulang ya, kudanya itu membawa kuda lain kepincut, kuda liar ya. Kuda liarnya ini kepincut dengan kuda ini. Dan ketika kudanya ini balik lagi ke rumahnya, dia berarti punya berapa kuda sekarang? 2, yang tadinya kehilangan 1. Ketika dia sabar, maka Allah kembalikan hartanya plus Allah tambah. Maka orang-orang datang lagi kepada dia dan mengucapkan selamat.
Awalnya berbelasungkawa. Wah, selamat ya. Ya. Sekarang kamu kudanya sudah balik dan dapat kuda baru lagi, kita dengar. Kata dia, ya alhamdulillah. Ya. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya. Itu kata orang ini tadi. Ternyata betul. Setelah mereka mengucapkan hal itu, hari berlalu, anaknya orang ini pengen nyobain kuda baru, padahal ini kuda liar. Dinaikinlah sama anak itu, dilempar sampai patah tulang kakinya, lempar oleh kudanya. Kuda liar, belum jinak ya. Dan dia belum pandai mengendarainya. Maka manusia datang lagi kembali kepada orang ini dan mengatakan, ya Allah, ujiannya kamu. Ya, baru kemarin hilang kuda, sekarang anaknya kena musibah. Kata orang ini, khair insyaallah. Ya, tidak masalah. Nanti ada hikmahnya. Selalu mencari hikmah dan menunggu rahasia Allah selalu yang terbaik. Ternyata anaknya dirawat yang patah tulang ini. Dan di waktu itu, subhanallah, raja sedang memerintahkan bahwa semua anak-anak masyarakat rakyatnya harus mengikuti wajib militer. Ya, harus ikut wajib militer. Dan anak orang ini selamat gak ikut wajib militer karena lagi patah tulang. Maka manusia datang lagi kepada orang ini. Wah, kamu enak sekali ya. Anaknya bareng sama kamu, anak-anak kita dibawa sama raja, nggak tahu ini wajib militer, bakal gimana anak-anak kita. Wah, kamu beruntung sekali. Kata orang ini, ya, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya, segala sesuatu ada hikmahnya. Intinya adalah manusia jangan selalu responsif, ya, terhadap sesuatu yang dia dapati. Kalau sudah dapat rezeki, senangnya sampai berlebihan, seolah-olah ini akan kekal rezeki ini kepada orang tersebut, sehingga dia hambur-hamburkan, dia foya-foya, dia bangga, sombong. Padahal itu rezeki. Kamu tunggu ini itu untuk apa? Untuk ujian atau sebuah pemberian dari hasil syukurmu. Lantas kamu pun bisa menggunakan rezeki itu dengan hati-hati. Dan sama ketika kita ketimpa sial, mohon maaf tanda kutip di sini ya, ujian dan cobaan, maka jangan kita langsung responsif dan mengatakan, ya Allah, kenapa kok saya seperti ini? Ya Allah, kenapa kok saya yang kena? Saya kurang taat apa? Saya kurang bagaimana? Jangan pernah seperti itu. Nabi Yakub dan para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan yang besar dalam keadaan mereka orang-orang soleh. Bukan berarti kalau sudah orang soleh berarti nggak ada cobaannya. Dicoba rata-rata dan cobaan yang paling besar itu dari keluarganya. Dari keluarganya cobaan itu. Sebab orang masih bisa nganggap enteng kalau cobaannya dari luar. Cobaan dari luar dia enteng. Sebab apa? Orang luar dia masuk rumah nggak ngelihat orang itu. Orang luar dia pindah ke daerah lain nggak ketemu orang itu. Ya. Orang luar, ya, yang dia ini nggak terlalu butuh kepada pertolongannya, nggak terlalu butuh kepada pujiannya. Orang luar nggak butuh terhadap dukungannya, orang luar. Tapi bagaimana kalau itu menimpa pada keluarganya sendiri? Yang dia butuh diperhatikan oleh keluarganya sendiri, yang dia nggak mungkin menghindar dari keluarganya sendiri, yang dia menaruh harapan besar pada keluarganya sendiri, namun justru Allah jadikan cobaan-cobaan orang tadi sumbernya dari keluarga sendiri. Nabi Nuh, Nabi Lut dicoba lewat mana? Istri dan anak-anaknya. Nabi Yusuf alaihi salam dicoba lewat anak-anaknya. Ya. Sama Nabi Ayub dicoba lewat semuanya. Lewat hartanya hilang, anak-anaknya meninggal,
istrinya minta cerai, hartanya bangkrut, badannya pun sampai keluar belatung, ya. Dan dia lumpuh. Tidak ada yang bisa bergerak dari tubuhnya kecuali lisannya saja. Dan itu berjalan sekian tahun lamanya. Sampai istrinya yang satu-satunya menemani dia mengatakan kepada Nabi Ayub alaihi salam, "Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Masa kamu nabi sampai seperti ini nasibnya? Kamu nabi sampai seperti ini nasibnya." Maka Nabi Ayub alaihi salam mengatakan, "Saya malu, ya, ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya hidup dengan penuh kenikmatan selama 80 tahun, baru 8 tahun dikasih ujian sudah ngeluh." Bayangkan, yang dihitung adalah kenikmatannya, bukan dihitung derita hidup perjalanannya. Istrinya sudah nggak kuat, ya, semuanya bangkrut, jatuh ketimpa tangga, nggak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan mereka tinggal di kubangan sampah kota. Sebab masyarakat mengatakan aromanya Ayub itu lebih bau dibandingkan sampah kota. Jadi tidak memberikan izin untuk Ayub alaihi salam dan istrinya tinggal di daerah lain. Kenapa? Bau nanti masuk ke kota aromanya. Tapi kalau baunya dari tempat sampah kita nggak jengkel. Jadi kamu tinggalnya di tempat sampah. Ya. Sampai seperti itu perjalanan tragis hidupnya mereka. Tapi tetap, ya, dengan kesabarannya dan yakinnya Nabi Ayub alaihi salam bahwasanya Allah itu Maha Hakim, bijaksana, gak mungkin Allah itu jahat, dan segala sesuatunya sudah terukur, tertakar berapa lama ujian ini akan dipikul oleh Nabi Ayub. Dan Allah yakin Nabi Ayub bisa melalui ujian itu dan berhasil melaluinya. Tinggal ditunggu hikmahnya, cuman manusia sering gak sabar. Maka Allah pun memberikan solusi, jalan keluar setelah Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya pun doa yang penuh dengan rasa malu. Rabbi anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang disentuh dengan kejelekan. Bilangnya disentuh, padahal ya jatuh ketimpa tangga, ya. Kenapa? Semua anaknya meninggal, hartanya ludes bangkrut, singgasananya dia hilang, istrinya semua minta cerai, dan tubuhnya semua lumpuh, tinggalnya di kubangan sampah kota, istrinya sampai rambutnya gundul. Kenapa? Istrinya nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Manusia mengatakan jangan terima istrinya sebagai pembantu kalian, karena dia istrinya Ayub. Jangan-jangan nanti penyakitnya nular lewat istrinya, dan kalian akan terkena apa yang terkena Nabi Ayub. Akhirnya dia pun harus mencukur rambutnya untuk jualan, makan, biaya makan. Rambutnya sampai botak. Tapi apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya disentuh dengan kejelekan. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngeluh, enggak mengatakan, "Ya Allah, saya nabi. Ya Allah, musibah apa ini? Ya Allah, ya Allah." Enggak. Sabar dan mengatakan, "Wa anta arhamur rahimin." Dan saya tetap percaya bahwasanya Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Ya. Maka dari itu kita yang di sini juga dituntut, ya, untuk bisa bersikap hikmah, bijaksana, selalu melihat pada takdir-takdir Allah, rahasia di balik itu apa. Jangan pernah merasa sedih yang berkepanjangan seolah Allah itu jahat kepada kita. Dan juga jangan sampai lupa diri hingga sombong
manakala kita mendapatkan keuntungan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah ini adalah ya pantas saya dapat ini, wong saya sudah berusaha keras selama ini. Sebab manusia itu ada pada masanya dia berusaha, dia berjuang, maka Allah ketika memberikan hasil, dia pun menyangka bahwa itu merupakan hasil dari perjalanan kerja kerasnya dia selama ini. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini itu seperti perasaannya Qarun. Orang yang seperti ini seperti perasaannya Qarun. Dia merasa sudah berjuang keras selama ini, ya, dan dia pun akhirnya bisa mendapatkan kenikmatan harta. Maka ketika ditanya oleh tetangganya, kaumnya, kamu dapat ini dari mana? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya saya selama ini udah berusaha keras. Dan saya pinter memang dalam bidang ini. Bangga dan bangga. Seandainya dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ya hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, niscaya Allah akan semakin tambahkan nikmat itu. Sebagaimana kisahnya Nabi Sulaiman, punya istana dan lantainya adalah lantai dari kaca. Lantai kaca. Bawahnya adalah akuarium berjalan. Akuarium berjalan. Ikan-ikan besar di sana. Dan tentaranya dari bangsa jin dan manusia. Kemampuannya Nabi Sulaiman bisa mengajak bicara manusia, jin dan hewan. Plus kendaraannya bukan hanya dari kuda dan onta, namun angin pun tunduk di bawah perintahnya. Semua dia miliki kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi apa? Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Enggak mengatakan ini karena usaha saya, ini karena kemampuan saya, ini karena ketaatan saya, ini karena kesungguhan saya. Enggak. Tetap menyandarnya kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan itu, dan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini pemberian dari Allah. Liyabluwani, ujian untuk saya. Aashkuru am akfur, apa saya bisa syukur atau saya malah jadi lupa diri dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap menggunakan nikmat itu di atas jalan kebajikannya. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa paham bahwa nama Allah Al-Hakim itu yang telah menentukan keputusan, dan keputusannya selalu terakar, tertakar dan terukur. Dan yakinlah pada setiap ketetapannya itu akan ada hikmah di balik itu. Karena Allah itu maha bijaksana, hakim, ya. Kalau menempatkan sesuatu pasti nanti ada tujuannya. Dan dari sini kita pun sama harus mencontoh Allah. Apa bentuk mencontohnya? Kalau kita diberikan suatu kewenangan, maka kita harus memberikan sesuatu yang terukur. Ya, jangan sampai kita memberikan beban yang beban itu bukan beban yang terukur dan tertakar. Punya anak misalnya, kasih beban anak yang terukur dan tertakar. Jangan melebihi bebannya dia. Misal anak, ya, misal ini anak, namanya anak kecil pengen main, ya, namanya anak kecil pengennya keluar, tapi orang tuanya mengatakan awas, hukumannya kamu nggak boleh main, ya. Nggak pernah ada hukuman nggak boleh main, ya, nggak pernah ada. Kenapa tidak dirubah? Karena kamu salah, ya, maka kamu harus bantu abi dulu. Kamu harus bantu umi dulu, ya. Sampai rumah ini bersih, bantu umi, bantu abi, bantu. Jadi bukan dia yang mengerjakan itu seorang diri, tertakar dan terukur, ya. Bantu. Bantunya apa bi? Bantunya apa mi? Nanti abi lihat, nanti umi lihat. Misal habis nyuci, ini piring-piring yang udah dicuci taruhin di lemari. Terukur, kemampuannya segitu, ya.
Nah, sini ambilin serok sama sapu. Ya. Nah, ini brongsong kasur dibetulin. Terukur, tertata, dan nanti akan ada hikmahnya. Bukan yang mengerikan ketika memberikan hukuman, di mana dari itu tidak bisa diambil hikmahnya. Ya. Anaknya akan menjadi apa? Jengkel dan kesal. Dan bisa saja dia akan kabur di saat orang tuanya gak sadar. Maka ketika dia kembali, orang tuanya akan jauh lebih marah dibandingkan sebelumnya. Padahal itu kebutuhannya anak. Untuk main, untuk ketemu dengan teman-temannya, dan seterusnya. Kita mengambil ini dari mana? Dari sifat Allah Al-Hakim. Ketika Allah Al-Hakim, Allah itu menentukan sesuatu dengan kadarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya tujuan kenapa memberikan hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kita berkaca dari nama Allah Al-Hakim, maka kita harus bersikap itqan. Ya, kita harus bersikap itqan. Apa itu itqan? Itqan itu kalau berbuat sesuatu harus berusaha sesempurna mungkin. Ya, harus sesempurna mungkin. Kenapa? Karena Allah ketika di antara namanya Al-Hakam, ya, Al-Hakim dari kata Al-Hakam, Allah menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Ya, menciptakan sesuatu dengan sempurna, sehingga matahari sempurna, gunung sempurna, laut sempurna, bintang sempurna, daratan sempurna, hewan sempurna, sempurna semuanya. Ini tanda untuk kita bahwasanya kalau kita disuruh berkreasi, kalau kita disuruh melakukan suatu aktivitas, lakukan kreasi itu dengan sepenuh hati supaya hasilnya maksimal. Mau jualan misalnya, mau buat kue, ya bikinnya jangan setengah hati. Kenapa? Nanti jadinya akan setengah jadi, setengah matang. Kamu sebagai teknisi misalnya, ya kamu harus bisa melakukan teknisi itu sepenuh hati supaya hasilnya maksimal. Kamu seorang guru, ya kamu harus memberikan pelajaran yang totalitas, yang serius. Bukan paham nggak paham ya wis, bukan rezekinya kalian. Sehingga dia nggak butuh untuk mengulangi pelajarannya, nggak mau mengatakan kepada murid-muridnya, sudah paham belum? Kalau ada yang belum paham, angkat tangannya. Ustadznya mau ngulangin lagi. Daripada ngulangin lagi ngabis-ngabisin suara, mending terus aja yang paham-paham, yang enggak. Kayak anak kuliah. Ya. Dan seterusnya. Maka ini bukan ciri dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Al-Hakam yakni ketika memberikan sesuatu dia berusaha sempurna. Ya. Kamu profesinya apa? Totalitas di situ. Ya, totalitas di situ. Jangan sudah profesinya itu tapi kamu enggak mau totalitas. Separuh-separuh, setengah hati. Berarti Anda tidak mencontoh dari nama Allah Al-Hakim yang memiliki dua makna, Al-Hikmah wal Hakam. Ya. Maka semoga yang sedikitnya ini bermanfaat untuk ana pribadi dan antum semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.